Baik, hari ini saya akan melakukan keterampilan medis yaitu pemberian injeksi, di mana yang pertama itu saya akan melakukan pemberian injeksi pada bagian intramuskular atau radial pada bagian gluteus. Di mana sebelum itu saya akan pastikan identitas pasien terlebih dahulu dan saya akan menjelaskan prosedur maupun tindakan yang akan saya lakukan kepada pasien. Yang berikutnya itu saya akan mensiapkan yang pertama itu ada siringe, kemudian yang berikutnya itu ada kapas alkohol, kemudian yang berikutnya itu juga obat-obatan yang akan disuntik. Dan juga saya akan masukkan siringe ini ke dalam obat-obatan tersebut. Kemudian yang berikutnya itu saya akan menentukan daerah yang akan saya lakukan injeksi, di mana yang pertama itu ada daerah lengan atas atau deltoid, yang berikutnya itu ada lengan dorsogluteal atau gluteus maximus, kemudian juga di daerah ventrogluteal atau gluteal minimus, kemudian juga di daerah pada bagian luar yaitu pada bagian vastus lateralis, dan juga pada daerah bagian depan yaitu rectus femoralis. Kemudian yang berikutnya itu saya akan cuci tangan 7 langkah terlebih dahulu dan menggunakan sabun tangan. Kemudian saya akan meminta pasien untuk posisi dengan nyaman dan juga mudah sehingga daerah yang akan saya lakukan suntikan itu bisa terlihat dengan baik. Pertama-tama sebelumnya itu saya akan menyuntikkan obat ini ke dalam siringe terlebih dahulu. Kemudian saya akan pastikan agar tidak ada gelembung dengan cara mengaturnya. Kemudian ketika sudah, maka saya akan menutupnya kembali. Kemudian sebelum menyuntiknya, maka saya akan membersihkan daerah yang akan saya lakukan suntikan menggunakan kapas alkohol, di mana saya akan membersihkannya mulai dari bagian dalam ke arah luar. Kemudian kapas alkoholnya akan saya buang. Kemudian saya akan memegang siringe ini menggunakan tangan yang dominan, yaitu tangan kanan saya. Sedangkan tangan yang tidak dominan saya ini akan saya pakai untuk mengencangkan kulit di sekitar lokasi penyuntikan. Kemudian saya akan masukkan jari ini dengan sudut 90 derajat untuk menembus pada bagian otot yang saya cari. Setelah itu saya akan melakukan aspirasi sedikit dengan menarik sedikit bagian dari musrik ini agar melihat apakah ada darah atau tidak. Kemudian bila ada darah, maka saya akan mencabut jarum tersebut dan ulangi prosedurnya. Di sini tidak didapatkan adanya darah. Kemudian saya akan memasukkan obatnya perlahan-lahan 1 ml per 10 detik sampai dosisnya itu selesai. Kemudian setelah itu saya akan menarik siringe tersebut secara perlahan-lahan dan saya akan menutupnya. Kemudian saya akan membuang siringe ini ke tempat khusus atau tempat sampah medis untuk jarum. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan sekali lagi pada daerah yang saya suntikan ini, apakah didapatkan adanya pembengkakan ataupun adanya perdarahan pada bagian ini. Dimana ketika saya melakukan inspeksi tidak didapatkan adanya pembengkakan atau perdarahan. Kemudian yang berikutnya saya akan melepaskan sarung tangan saya dan saya akan mencuci tangan 6 langkah. Kemudian saya akan mencatat dan menulis pada rekam medis pasien jumlah obat yang saya berikan, dosisnya itu berapa, kemudian nama obatnya. Kemudian itu kita akan melakukan injeksi subkutan ya Pak. Sebelumnya itu apakah benar dengan Bapak I? Oke baik Pak. Yang berikutnya itu sebelum saya melakukan tindakan, maka saya akan menyiapkan terlebih dahulu sirinenya terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya itu saya akan menyiapkan terlebih dahulu kapas alkohol.
Kemudian yang berikutnya itu saya akan melakukan suntikan ya Pak, dimana suntikan ini saya akan menentukan tempatnya ya Pak. Suntikan yang saya lakukan secara sukutan ini Pak, bisa di daerah lengan tangan kanan kiri maupun atas Bapak, kemudian juga bisa di daerah panggul kanan kiri Bapak, kemudian juga bisa di bagian paha maupun paha depan maupun paha kanan Bapak, kemudian di bagian perut atau sekitar umbilicus Bapak. Tapi pada saat ini saya akan melakukan pada bagian lengan atas Bapak dan bagian kanan ya Pak. Kemudian sebelum saya melakukan tindakan terlebih dahulu saya akan mencuci tangan 7 langkah terlebih dahulu dan menggunakan sarung tangan ya Pak. Kemudian yang berikutnya itu saya akan memposisikan Bapak bisa duduk dalam keadaan nyaman, atau bisa dalam keadaan tertidur dalam keadaan nyaman. Kemudian saya juga akan meminta Bapak untuk membuka sedikit lengan dari Bapak agar saya dapat melakukan injeksi pada bagian yang akan kita lakukan. Kemudian bagian yang saya lakukan ini adalah pada bagian lengan kanan atas Bapak. Komisi pada bagian sini. Kemudian sebelum saya melakukan maka saya akan membersihkan kulit Bapak terlebih dahulu pada bagian atas dengan kalas alkohol ya Pak. Komisi. Kemudian saya akan menggunakan selimnya menggunakan tangan saya atau tangan kiri saya. Kemudian saya akan mencubit sedikit bagian dari kulit Bapak. Kondisi ya Pak, saya akan menggigitnya nanti sedikit ada rasa sakit, tapi tenang saja ya Pak. Kemudian saya akan memasukkan jarumnya. Masukkannya secara perlahan-lahan. Kondisi ya Pak. Kemudian saya akan memasukkan obat ini secara perlahan-lahan atau 1 ml per detik sampai dengan dosis ini yang diinginkan tercapai. Dan jarum ini akan saya buang pada safety box atau kotak medis. Kemudian saya akan meminta Bapak pasien untuk menggunakan kapasnya, dan kemudian yang berikutnya itu saya akan melihat untuk lokasi suntiknya sekali lagi, dan saya akan memastikan bahwa pada lokasi suntiknya ini tidak ada perdarahan, pembengkakan atau reaksi-reaksi lain. Dan Bapak untuk lokasi suntiknya Bapak ini sudah saya lihat setelah saya suntik ini tidak didapatkan adanya perdarahan maupun ada pembengkakan dan atau reaksi-reaksi lain ya Pak. Yang berikutnya itu semua prosedur untuk injeksi sukutannya telah selesai ya Pak. Saya izin untuk melepaskan sarung tangan saya dan juga mencuci tangan saya. Kemudian saya juga akan mencatat maupun dalam rekam medis pasien untuk obat yang saya masukkan itu apa dan jumlah dan waktu untuk pemberiannya itu pada saat apa. Terima kasih ya Bapak. Baik, selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Maria, saya dokter yang jauh di bagian ini. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melakukan penyuntikan untuk injeksi intravena ya Pak. Dimana pada penyuntikan ini akan saya lakukan pada bagian lengan kanan bagian atas Bapak. Kemudian saya akan memasukkan suntik pada bagian tersebut untuk kita bisa memasukkan obat pada bagian tubuh Bapak ya Pak. Nanti saya menggunakan suntik ini dan saya suntikkan pada bagian lengan kanan Bapak itu. Nanti rasanya agak sedikit kurang nyaman, ada rasanya sedikit nyeri ya Pak, seperti kena gigit semut gitu Pak. Nanti saya mohon izin ya Pak, kalau bersedia. Oke baik Pak. Sebelumnya itu apakah benar ini dengan Bapak N? Oke baik Pak. Saya izin terlebih dahulu ya Pak, saya memasangkan tourniquet ini pada bagian lengan Bapak ya Pak. Oke, yang berikutnya itu saya akan menyiapkan alat dan bahan. Dan yang pertama itu ada sirinnya. Kemudian saya akan mengikuti sirinnya pada bagian obatnya. Kemudian di sini ada kapas alkohol. Saya akan membuangnya pada kotak sampah medis. Kemudian sebelum Bapak selesai melakukan tindakan, saya ingin 7 langkah terlebih dahulu dan menggunakan sarung tangan Pak. BPM berikutnya itu saya akan menentukan lokasinya, di mana lokasi penyuntikan yang akan kita lakukan itu di selah antara lengan bawah maupun lengan atas Bapak ya Pak. Saya akan menyuntiknya pada bagian sini. Kemudian yang berikutnya itu sebelum saya lakukan suntikan, saya akan membersihkan bagian dari area yang akan saya lakukan suntikannya Pak. Ini.
Kemudian yang berikutnya itu sebenarnya yang sudah ini akan saya buka. Kemudian saya akan menyuntiknya secara 45 derajat. Kemudian saya akan menggunakan tangan kanan saya untuk menyuntiknya dan memegangnya menggunakan jari jempol maupun jari telunjuk saya. Sedangkan tangan kiri saya akan saya pakai untuk jari telunjuk, jadi memegang sedikit bagian dari perut. Misi ya Bapak. Kemudian jarum suntik ini akan saya buang pada kotak sampah medis. Oke Pak. Kemudian pada suntikan yang tadi saya lakukan itu saya mengarahkan jarumnya pada bagian proksimal agar sehingga pada obat saat itu disuntikan atau dimasukkan tidak menyebabkan adanya turbulensi maupun adanya perkistalan pada bagian lokasi suntikan. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melakukan aspirasi. Di mana aspirasi ini akan saya lakukan apabila saya menyuntik dan tidak ada darah. Kemudian saya akan mencabut suntikan tersebut dan saya akan mengulangi prosedur di vena lain. Kemudian apabila tidak ada darah yang masuk, maka yang berwarna merah dan terang atau sedikit berbuih dan memiliki tekanan, segera saya akan menarik jarumnya dan saya akan melakukan penekanan di bagian lokasi injeksi yang tadi ada darah tersebut. Itu berarti saya sudah mengenai arteri, bukan saya suntikan pada bagian vena. Kemudian saya juga akan melakukan aspirasi apabila darah yang masuk itu berwarna merah gelap dan tidak memiliki tekanan, itu adalah darah vena, maka saya akan melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Dimana yang tadi saya lakukan adalah darah yang masuk itu berwarna merah gelap, sehingga saya melanjutkan penyuntikan terhadap pasien. Kemudian yang berikutnya saya melakukan penekanan injeksi dengan kapas alkohol, di mana saya akan melakukan tekan ini kurang lebih 2 sampai dengan 5 menit. Bisa juga saya gunakan menggunakan bed head untuk menutupi luka suntikan. Kemudian saya akan melepaskan silinya ini, melepaskan tumikat ini. Siap Pak. Kemudian yang berikutnya itu saya akan membuang suntiknya bersama dengan kapas alkohol ke kotak sampah medis. Kemudian Bapak untuk menyuntikan secara intravenanya telah selesai ya Bapak. Terima kasih Bapak sudah melakukan instruksi bersama saya Bapak. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melepaskan sarung tangan dan cuci tangan secara bagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Maria, saya dokter menjaga pagi hari ini. Baik Bapak, yang berikutnya itu kita akan melakukan injeksi untuk intradermal ya Pak. Dimana injeksi ini akan dilakukan pada bagian kulit Bapak, pada bagian pergelangan tangan Bapak ya Pak. Dimana injeksi ini akan saya lakukan menggunakan suntik agar nanti akan menimbulkan sedikit rasa nyeri, sedikit saja ya Pak. Saya minta apakah Bapak bersedia untuk melakukan suntikan ini atau injeksi intradermal ini. Oke baik Bapak, semuanya apakah betul ini dengan Bapak ya? Oke baik Pak. Kemudian saya izin untuk mencuci tangan 7 langkah terlebih dahulu dan menggunakan sarung tangan ya Pak. Kemudian yang berikutnya itu saya akan menentukan lokasi yang akan saya lakukan suntikan yang dilakukan pada bagian skin test. Di mana Bapak saya akan melakukan suntikan pada bagian pergelangan tangan Bapak, pada bagian kulit Bapak, yaitu pada lengan kanan Bapak. Kemudian pada suntikan ini akan saya pastikan saya menempatkan tempat yang akan saya lakukan suntikan yang mudah dilihat. Kemudian yang berikutnya itu saya akan menyiapkan kapas alkohol. Kemudian spuit 1 cc, dengan spuitnya saya masukkan ke dalam. Kemudian sebelum saya melakukan suntikan, saya akan membersihkan terlebih dahulu pada area yang akan saya lakukan suntikan. Kemudian saya akan mengarahkan suntik ini dengan sudut 10-15 derajat dan saya akan memasukkannya kepada bagian intradermal secara perlahan.
Kemudian pada saat saya melakukan pemasukan obat, sampai saya akan melihat sampai kulitnya itu menonjol. Kemudian masukkannya. Di mana bekas suntikan ini akan saya berikan tanda. Baik Bapak, di mana bekas suntikan ini akan saya berikan tanda selama 15 sampai dengan 20 menit. Kemudian saya akan melaporkan hasilnya. Yang berikutnya itu saya akan melaporkan untuk skin test maupun alergi test, di mana saya akan melaporkan apakah pada saat saya melakukan suntikan itu ada tidaknya reaksi yang muncul dalam waktu 15-20 menit di mana setelah saya suntikan. Kemudian reaksi itu adalah berupa kemerahan maupun gatal maupun panas, benjol dan kulit di sekitar tempat injeksi yang saya lakukan. Di mana pada pasien yang tadi saya lakukan ini tidak didapatkan adanya gatal, kemerahan maupun benjol pada bagian kulitnya, sehingga tidak ada alergi yang didapatkan. Baik Bapak, untuk tadi saya sudah menyuntikannya ke dalam, dan pada saat saya menyuntikan itu tidak didapatkan adanya kemerahan, benjol maupun adanya kemerahan, benjol maupun panas ya Pak, sehingga dapat dibilang bahwa Bapak tidak memiliki alergi dalam penyuntikan obat tersebut ya Pak. Baik Bapak, sudah selesai saya melakukan penyuntikan untuk intradermal ini. Semoga Bapak dapat baik ya Pak. Terima kasih telah bekerja bersama saya.